Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 0526777305 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mata kuliah struktur data, yaitu yang pertama ada membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Yang kedua, membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Program pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS yang saya buat menggunakan bahasa Java di aplikasi Visual Studio Code. Program ini menggunakan sebuah graf dengan 8 node yang masing-masing bernama A1 sampai A8 dan setiap node memiliki nilai angka. Kemudian program akan melakukan pencarian angka n pada graf tersebut menggunakan DFS dan BFS. Pada video ini saya akan menjelaskan yang pertama struktur graf yang saya gunakan, yang kedua cara kerja DFS dan BFS, yang ketiga tahap demi tahap pencariannya, yang keempat output program, dan yang kelima perbandingan hasil DFS dan BFS. Pertama, saya menjelaskan struktur graf yang saya gunakan. Saya memiliki 8 node, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Masing-masing node memiliki nilai sebagai berikut. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 9, A4 sama dengan 14, A5 sama dengan 2, A6 sama dengan 11, A7 sama dengan 7, A8 sama dengan 20. Hubungan antar node atau edge yang saya tentukan adalah A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5, A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7, A5 terhubung ke A7, A6 terhubung ke A8, dan A7 terhubung ke A8. Graf ini tidak berarah, artinya hubungan dua arah. Struktur ini saya implementasikan dalam bentuk agency list di dalam program Java. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFS. DFS bekerja dengan cara masuk sedalam mungkin ke dalam graf. Cara kerjanya seperti ini. Yang pertama mulai dari node awal, yang kedua kunjungi node tersebut, yang ketiga pilih tetangga pertama yang belum dikunjungi, yang keempat masuk lebih dalam ke tetangga berikutnya, yang kelima jika mentok lakukan backtrack kembali ke node sebelumnya, yang keenam lanjut ke tetangga berikutnya sampai semua selesai. Secara teknis DFS mirip seperti menumpuk node di dalam stack, yaitu secara manual ataupun otomatis menggunakan rekursi. Pada demonstrasi ini, saya memulai DFS node A1 dan saya mencari nilai 11, yaitu nilai yang dimiliki oleh node A6. Tahapan pencarian DFS sebagai berikut. Mulai di A1, saya kunjungi A1 dengan nilai 5, bukan target. Yang kedua, masuk ke A2 dari A1. Tetangga pertama adalah A2, saya masuk lebih dalam ke A2. Yang ketiga, masuk ke A4. Dari A2, tetangga yang belum dikunjungi adalah A4, nilainya 14, dan itu bukan target. Yang keempat, masuk ke A7. Dari A4, tetangga berikutnya adalah A7, nilainya 7, dan masih bukan target. Yang kelima, masuk ke A5. Dari A7 saya masuk ke A5, nilainya 2, bukan target juga. Karena tidak ada tetangga lain yang belum dikunjungi, maka saya backtrack ke A7. Yang keenam masuk ke A8.
Dari A7 saya lanjut ke A8, nilainya 20. Masih bukan target juga. Yang ketujuh, masuk ke A6. Dari nilai A8, saya masuk ke tetangga berikutnya yaitu A6. Dan nilainya adalah 11. Dan ini adalah nilai yang dicari. DFS maka DFS menemukan nilai tersebut pada node A6. Urutan kunjungan DFS adalah A1, kemudian A2, kemudian A4, kemudian A7, kemudian A5, kemudian A8, kemudian A6. Pet yang didapat di DFS adalah A1, A2, A4, A7, A8, dan A6. Pet ini cukup panjang karena mengambil jalur yang terdalam terlebih dahulu. Selanjutnya saya jelaskan eh, Breadth First Search atau BFS. Berbeda dengan BFS sering menemukan jalur BFS bekerja secara melebar atau per level menggunakan struktur data queue. Cara kerjanya yang pertama masuk masuk ke node awal dengan queue, yang kedua kunjungi node tersebut, yang ketiga masuk semua tetangga yang belum dikunjungi antrian, yang keempat ambil node paling depan dari queue, yang kelima ulangi target ditemukan atau queue kosong. Karena BFS menjelajah per level, BFS sering menemukan jalur terpendek lebih cepat dibandingkan DFS. Pada pencarian BFS, saya menggunakan node A1 dan mencari nilai A11. Tahapan BFS adalah yang pertama mulai dari A1. A1 dimasukkan ke queue lalu dikunjungi. Tetangganya yaitu A2, A3 dimasukkan ke queue. Yang kedua di queue A2. Kunjungi A2, masukkan tetangganya yaitu A4 dan A5. Yang ketiga DQ A3. Kunjungi A3, masuk tetangganya yaitu A6. Yang keempat DQ A4. Kunjungi A4, masuk dan masukkan A7. Yang kelima DQ A5, tidak ada tetangga baru. Yang keenam DQ A6, nilainya 11 dan target ditemukan. Rekonstruksi pada pet BFS adalah A1, A3, A6, dan A6 yang terakhir tadi. Jalur BFS lebih pendek daripada DFS. Perbedaan antara DFS dan BFS adalah yang pertama, DFS menyusuri jalur terdalam dulu, sedangkan BFS menjelajah per level. Sedangkan untuk hasil pet, DFS menggunakan hasil A1, A2, A4, A7, A8, dan A6. Sedangkan BFS A1, A3, dan A6. Kelebihan untuk keduanya adalah DFS cocok untuk eksplorasi secara mendalam, sedangkan BFS menemukan jalur terpendek. Pada craft ini, BFS lebih efisien karena menemukan target lebih cepat dan pet lebih pendek. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.